Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak terlambat, tetapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Kami merasakan pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya. Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau memeliharakan kehidupan kami. Kami percaya kadang-kadang kami mengalami sesuatu yang tidak kami kehendaki, tetapi jika itu terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami selalu memperoleh kekuatan yang baru dalam menghadapi kehidupan ini. Oh Tuhan, terima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan menolong kami, sehingga firman yang akan kami dengar menjadi satu firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan, firman juga yang mengingatkan kepada kami untuk tetap hidup di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, badai dalam kehidupan. Beberapa minggu yang lalu, Gereja Metodis Indonesia di Jambi, yaitu gereja atau GMI Moria Jambi, kehilangan salah satu tokoh majelis tua-tua gereja. Dia seorang dokter ahli bedah juga, dan banyak orang mengenalnya. Dia adalah orang yang begitu ramah, baik, humble, dan juga di dalam gereja terkenal dengan pelayanan yang begitu luar biasa. Sekalipun sibuk menjadi dokter di rumah sakit dan juga berbagai praktek dokter di tempat-tempat praktek dokter, tapi dia tetap memberikan waktunya untuk melayani Tuhan lewat gereja kita. Lalu beberapa minggu yang lalu terdengar kabar sang dokter meninggal dunia akibat COVID, karena terserang COVID-19 dan meninggal dunia. Tentu ini berita yang sangat menyedihkan dan juga membawa duka cita, bukan hanya keluarga tapi juga seluruh gereja Metodis, terutama jemaat di Jambi. Terkadang kita berpikir, kenapa Tuhan cepat sekali mengambil orang-orang yang baik, orang-orang yang mungkin masih dibutuhkan di dalam gereja, di rumah sakit, dan sebagai profesi apapun. Seringkali kita mendengar orang baik itu selalu cepat dipanggil Tuhan. Mungkin keluarga juga, sang istri, anak menantu dan cucu. Kenapa cepat sekali suami, orang tua, opung kami ini dipanggil Tuhan? Dan kenapa dia kena COVID-19? Mungkin ini wakil dari suara-suara orang yang kehilangan. Mungkin orang tua, istri, suami, anak, sanak saudara yang telah meninggal akibat COVID-19. COVID-19 ini banyak menelan korban. Dan suara duka cita, suara kesedihan ini juga bisa melanda hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu yang seringkali menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa itu terjadi? Terjadi di tengah-tengah hidup orang Kristen. Orang Kristen yang baik dan setia harus mengalami badai-badai kehidupan. Bisakah badai itu tidak datang di tengah-tengah hidup orang Kristen? Atau dapat dihalau badai itu? Bapak Ibu, mari kita belajar pengalaman murid-murid Tuhan Yesus yang bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka terus bersama dalam pelayanan, dan pelayanan kemanapun Tuhan Yesus pergi, murid-murid bersamanya.
Dan ada satu peristiwa ketika Tuhan melakukan satu hal kebenaran atau mujizat, yaitu angin ribut diredakan. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-24 demikian bunyi firman Tuhan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ketika Tuhan Yesus dan murid-murid naik ke dalam perahu untuk menyeberang danau Galilea, dan mereka akan melayani di desa yang lain. Tetapi di tengah jalan angin badai menghantam mereka. Meskipun mereka bersama dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mereka ketakutan, mereka khawatir. Jangan-jangan badai ini, angin tofan ini menghardik kita, menghajar kita, sehingga kita bisa mati gara-gara angin badai ini. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Kita akan binasa, guru, kita akan binasa. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Hei kamu orang yang kurang percaya, Aku ada bersamamu." Tapi murid-murid di tengah kepanikan tidak bisa berpikir. Yang mereka tahu di tengah kepanikan itu bagaimana menghadapi badai kehidupan. Akhirnya Tuhan Yesus meredakan badai itu. Lautan itu pun teduh dan tenang. Murid-murid melihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu mereka juga takjub, bahkan laut pun taat kepada perintah guru. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, badai hidup bisa datang kapan saja. Di tengah-tengah keluarga kita, badai persoalan, badai duka cita, badai-badai yang terus menerjang keluarga kita. Ingatlah satu hal, di tengah badai kehidupan yang kita hadapi, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Dan ketika kita mengingat Tuhan yang selalu beserta dengan kita, ada satu kekuatan. Percayalah, di tengah badai kehidupan, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu menopang, Tuhan juga mampu mengangkat kita dari situasi yang sulit. Oleh karena itu, hadapilah badai kehidupan bersama dengan Tuhan. Hadapi persoalan-persoalan yang datang bersama dengan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan menolong, menopang, menuntun orang-orang yang terus berharap kepadanya. Percaya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga ketika kami dalam kesulitan, kami merasa sendiri, kami merasa tidak ada yang dapat menolong kami, tapi Engkau selalu ada bagi kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami dalam peristiwa apapun, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.